Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan use case, activity, sequence diagram dari program kasir searching dan sorting sembako. Nah, sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Isnaini Intan Reva Dewi, Aini Itnan, dan Anizar Tika Sulesetio. Selanjutnya, ada pun daftar isi yang akan kami presentasikan. Yang pertama, tampilan program, cara menggunakan program, use case, activity, dan sequence diagram. Selanjutnya, kita akan membahas tampilan program. Yang pertama ada user from menu atau aplikasi kasir toko kayu manis, yang dimana terdapat ada input barang, pembelian, dan penjualan. Kemudian ada user from input data pembelian, di mana terdapat nomor, nama barang, harga beli, harga jual, jumlah total, tombol tambah, total harga, dan simpan. Berikutnya ada user from input daftar barang, di mana terdapat kode barang, nama barang, stok, harga beli, harga jual, dan tombol simpan. Berikutnya ada user from input data penjualan, di mana terdapat ada cari nama barang, daftar barang, kode, nama barang, harga beli, harga jual, tombol simpan, total harga, dan tombol tambah. Berikutnya yaitu cara menggunakan program. Yang pertama yaitu kita buka software Microsoft Excel-nya, kemudian akan muncul tampilan seperti di bawah ini, kemudian terdapat beberapa sheet yang sudah memiliki fungsinya masing-masing, yaitu ada data barang, pembelian, penjualan, dan cetak. Berikutnya selanjutnya yaitu klik developer pada menu bar, lalu klik Visual Basic, kemudian klik from menu, lalu klik run atau F5 sehingga tampilannya seperti gambar di bawah ini. Kemudian jika sudah, kita klik 2 kali pada button input barang, lalu isi sesuai dengan data barang yang diinginkan, lalu klik simpan, kemudian akan muncul message box seperti gambar di bawah ini. Begitu juga dengan cara untuk input data barang, input pembelian dan penjualan sama dengan cara seperti di bawah, cara seperti yang saya jelaskan tadi. Berikutnya yaitu use case program kasir searching dan sorting sembako. Yang pertama yaitu input data barang, di mana yang pertama yaitu admin gudang menginput daftar barang ke sistem, kemudian sistem akan otomatis menyimpan data barang. Yang di mana terdapat sintaks seperti tabel bawah ini, yaitu ada aktor, yang aktornya yaitu admin gudang dan sistem, kemudian use case, di mana ada menginput daftar barang dan menyimpan data barang. Kemudian yang ada association, yaitu 3 garis lurus tanpa panah, dan dalam input data barang tersebut tidak ada include, extended, dan generalization. Kemudian penjelasan lebih selanjutnya ada di tabel berikutnya, tapi tidak bisa kami jelaskan karena terbatasnya waktu. Nah, selanjutnya ada input data pembelian. Nah, input data pembelian ini yang pertama diawali dari admin gudang merekap data stok beras yang habis ke sistem, tepatnya di database-nya. Lalu, setelah mendapatkan data stok beras yang habis, admin gudang menginputkan data barang yang akan dibeli ke sistem. Lalu, setelah menginputkan, maka sistem akan menyimpan data tersebut dan mencetak dokumen pembelian kepada admin gudang. Nah, dari use case ini, penjelasan sintaksnya sebagai berikut. Yang pertama ada boundary. Boundary itu kotak yang besar itu. Nah, seperti ini. Lalu ada aktornya. Aktornya itu ada admin gudang dan sistem. Lalu ada association. Association itu 5 garis lurus tanpa panah. Lalu ada use case. Use case-nya diantaranya ada merekap data stok beras yang habis, menginput data barang yang akan dibeli, menyimpan data pembelian, dan mencetak dokumen pembelian. Lalu selanjutnya ada garis include, yaitu 1 garis panah lurus patah-patah. Nah, itu. Lalu untuk input data pembelian ini tidak ada garis extend ataupun generalization. Untuk penjelasan lebih detailnya dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini
Namun karena keterbatasan waktu, belum bisa kami jelaskan. Selanjutnya, input data penjualan. Yang pertama, customer membeli barang, kemudian admin kasir memasukkan data barang yang dibeli oleh customer ke dalam sistem, lalu sistem akan merekam lalu menyimpan data. Kemudian sistem akan mencetak data. Selanjutnya, penjelasan sintaks, yaitu actors yang digunakan dalam input data penjualan, yaitu admin kasir, customer, dan sistem. Kemudian use case-nya yaitu membeli barang, memasukkan data barang yang dibeli, menyimpan data, dan mencetak data. Kemudian association yang digunakan dari input data penjualan, yaitu menggunakan 6 garis lurus tanpa panah. Selanjutnya, input yang digunakan yaitu hanya menggunakan 1 garis panah lurus patah-patah. Nah, di dalam input data penjualan ini tidak menggunakan extend dan generalization. Selanjutnya, untuk penjelasan lebih detail terdapat di slide-slide selanjutnya, tetapi karena keterbatasan waktu, jadi kami tidak sempat menjelaskannya. Oke, berikutnya yaitu activity diagram program kasir searching dan sorting sembako. Di mana yang pertama kita akan membahas activity dari input data barang. Yang pertama, kita mulai, kemudian bagian admin gudang menginput data barang, kemudian mengklik simpan, kemudian sistem akan menyimpan data, kemudian akan memunculkan pemberitahuan berhasil tersimpan, dan selesai. Lalu selanjutnya ada activity diagram dari input data pembelian. Nah, di sini diawali dari merekap data stok beras yang habis, lalu setelah admin gudang mendapatkan rekapan data stok yang habis, admin gudang mencari nama barang, lalu memasukkan jumlah barang yang akan dibeli, lalu klik tambah. Setelah semua data barang yang akan dibeli ditambahkan, maka dapat klik simpan, lalu secara otomatis sistem akan menyimpan data tersebut dan memunculkan pemberitahuan berhasil tersimpan, lalu juga mencetak dokumen pembeliannya, lalu selesai. Selanjutnya, untuk activity input data penjualan, yaitu dimulai dari customer membeli barang. Nah, lalu admin kasir mencari nama barang yang dibeli oleh customer. Setelah barang ditemukan, maka admin kasir akan memasukkan jumlah barang yang dijual. Nah, setelah itu admin kasir mengklik tambah, lalu mengklik simpan. Maka sistem akan merekam lalu menyimpan data tersebut. Selanjutnya, sistem akan memunculkan pemberitahuan berhasil tersimpan, maka otomatis sistem akan mencetak dokumen atau struk barang, lalu selesai. Untuk lebih detailnya dijelaskan di slide selanjutnya untuk sintaks masing-masingnya. Namun karena keterbatasan waktu lagi, jadi next, Anizar. Oke, kita selanjutnya akan membahas sequence diagram program kasir searching dan sorting sembako. Yang pertama, kita akan membahas sequence dari input data barang. Yang pertama, yaitu admin gudang menginput data barang ke menu utama dan mengklik simpan ke menu utama. Kemudian, menu utama akan menyimpan data barang ke database. Setelah menyimpan data barang ke database, menu utama akan memunculkan pemberitahuan berhasil tersimpan ke admin gudang. Selanjutnya, ada sequence diagram dari input data pembelian, diawali dari admin gudang yang merekap data stok barang yang habis ke database. Lalu setelah mendapatkan rekapan data stok barang yang habis, admin gudang mencari nama barang di menu utamanya, lalu memasukkan jumlah barang yang akan dibeli, lalu klik tambah. Setelah semua barang yang akan dibeli ditambahkan, lalu admin gudang dapat menyimpan dengan mengklik simpan di menu utama. Setelah klik simpan, maka menu utama akan menyimpan data secara otomatis ke database. Lalu selain itu, menu utama juga akan memunculkan pemberitahuan berhasil tersimpan untuk admin gudang dan mencetak dokumen pembelian untuk admin gudang. Nah, selanjutnya untuk sequence input data penjualan, yaitu dimulai dari customer membeli barang,
Lalu admin kasir mencari nama barang. Setelah nama barang ditemukan, maka admin kasir akan memasukkan jumlah barang yang dijual, lalu mengklik tambah dan mengklik simpan. Maka menu utama akan merespon dan menyimpan data tersebut. Setelah itu, setelah data berhasil tersimpan ke database, maka otomatis akan memunculkan pemberitahuan bahwa data berhasil tersimpan. Nah, selanjutnya maka akan mencetak dokumen atau struk barang. Nah, untuk keterangan masing-masing sintaksnya lebih jelas diterangkan di slide selanjutnya, namun singkatnya, di sini ada aktor, 3 aktor, yaitu admin gudang, admin kasir, dan customer, lalu boundary-nya, yaitu menu utama, dan entity-nya, yaitu database. Gitu. Next. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan karena keterbatasan waktu juga kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.